Halo, bertemu kembali dengan saya Kurniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan eh, membahas tentang task selection dan RCM decision diagram. Nah, task selection ini adalah tindakan penyusunan program perawatan yang dilakukan sesuai dengan FMEA yang sudah disusun dan kemudian berbagai pertimbangan yang akan masuk ke dalam proses task selection ini sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya di video-video sebelumnya tentang preventif, prediktif, dan default action. Nah, berbagai pertimbangan baik itu kelayakan teknis dan efektivitas biaya itu biasanya disusun, dijadikan satu, kemudian disusun menjadi RCM decision diagram. Nah, jadi tahapan proses RCM setelah melakukan analisis kegagalan menggunakan FMEA, ini yang kita lakukan adalah eh, kita melakukan task selection. Jadi setelah kita melakukan functional failure analysis menggunakan FMEA atau FMK, jadi perbedaan FMEA dan FMK ini ada di risk rankingnya ya atau risk priority numberingnya. Jadi kalau ada risk rankingnya namanya kemudian menjadi FMK. Oke. Nah, selanjutnya adalah task selection. Nah, jadi di dalam tahap task selection ini dilakukan evaluasi konsekuensi kegagalan, kemudian pemilihan eh, failure management policy. Jadi kita pengelolaan kegagalan ini seperti apa, menentukan task interval jika dibutuhkan. Nah, setelah ini sebenarnya ini adalah tindakan mengimplementasikan program, melakukan tindakan maintenance. Oke, baik. Nah, mari kita bahas. Nah, RCM decision diagram ini sebenarnya alat bantu untuk melakukan task selection tadi. Nah, RCM decision diagram ini sebenarnya tidak ada yang unik, jadi ada banyak versi. Secara umum sama, tapi banyak detail yang berbeda. Nah, setiap standar atau setiap ada buku rujukan itu memiliki RCM decision diagram yang sedikit berbeda. Nah, ini akan kita coba bahas di dalam video ini. Oke, nah, contoh pertama adalah RCM logic diagram atau decision diagram berdasarkan IEC 60311. Jadi ini namanya dokumen standar namanya Dependability Management Application Guide Reliability Centered Maintenance. Oke. Nah, ini edisi tahun 2009. Nah, kalau kita lihat di sini, eh, jadi kita lihat pertanyaan pertama ini untuk melakukan screening apakah kegagalan failure mode-nya itu evident atau hidden. Oke. Kalau eh, failure mode-nya evident, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah screening apakah eh, functional failure-nya itu memiliki konsekuensi safety atau lingkungan. Oke. Nah, kalau hidden ini pertanyaan selanjutnya juga sama. Apakah secondary failure event-nya atau multiple failure event-nya atau secondary damage-nya itu juga memiliki konsekuensi safety atau lingkungan. Nah, setelah dilakukan screening konsekuensi seperti ini, kalau ada konsekuensi di sini untuk yang eviden ya, dia ke kiri, kemudian masuk ke analisis opsi tindakan apa namanya, tindakan maintenance ya, selection task. Apakah condition monitoring, scheduled replacement, scheduled restoration, ataukah alternative action. Oke. Nah, kalau tidak ada
konsekuensi safety juga sama ya, condition monitoring, schedule replacement, schedule restoration. Nah, ini ada tambahan no preventive maintenance atau ada alternative actionnya atau redesign. Kemudian ini juga sama kalau hidden failure-nya, kalau tidak hanya konsekuensi ekonomi, tidak ada safety, ini juga sama, condition monitoring, schedule replacement, restoration. Nah, ini ada tambahan failure finding, no preventive maintenance, dan alternative action. Nah, yang hidden safety juga sama, mirip dengan ini. Hanya saja kotak ini cukup besar ya. Sebenarnya di sini masih ada analisis tambahan untuk menentukan bagaimana tindakan yang analisis yang dilakukan untuk menentukan tindakan yang sesuai. Tapi ini tidak dituliskan di sini. Oke, ini hanya dituliskan select best option. Jadi ini diserahkan kepada masing-masing analis bagaimana pemilihan dari tindakan yang terbaik ini. Apakah berdasarkan cost effectiveness atau ada kelayakan teknis atau ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Oke, next ini RCM decision diagram berdasarkan NAVAIR 0025403. Jadi NAVAIR ini merupakan standar yang digunakan oleh tentara Amerika. Ini singkatan ini merupakan guidelines for the naval aviation reliability centered maintenance process tahun eh, 2005 begitu ya. Nah, ini juga mirip ya dengan yang ada di IEC tadi begitu. Jadi pertama adalah screening, ini tipe failure-nya apa, hidden eh, ataukah hidden apakah ini ya ini hidden atau evident failure begitu. Kemudian diikuti dengan eh, asesmen atau penilaian konsekuensinya, begitu ya. Kemudian diikuti dengan analisis dari opsi tindakan maintenance-nya. Dan ini tidak didetailkan begitu di dalam logic diagramnya. Oke. Ini tidak didetailkan, sama seperti tadi, hanya eh, apa namanya, hanya dituliskan untuk analisis dari opsinya saja begitu ya. Opsinya dianalisis, tapi metode analisisnya seperti apa ini tidak dijelaskan. Eh, nah, ini apa namanya? Opsinya sedikit berbeda ya. Jadi yang S ini adalah servicing task kalau di dalam NavAir ini. Servicing task eh, ini adalah penggantian atau penambahan consumable ya, seperti bahan bakar, oli, oksigen dan lain sebagainya yang biasakan habis pada saat operasi. L ini adalah lubrication task, eh, penggantian lubrikan begitu ya, atau apa namanya, perbaikan sistem lubrikasi.
Yang OC itu adalah eh, apa namanya on condition task gitu ya, on condition task atau on condition monitoring. Oke. Nah, FF di sini adalah failure finding gitu ya. Nah, kemudian di HT ini adalah istilahnya kalau di NAVR ini adalah hard time, HT ini hard time task gitu ya. Ini adalah gabungan antara scheduled discard atau scheduled restoration. Istilahnya dia hard time task. Oke. Nah, no PM ini no pre, no eh, apa namanya? No preventive maintenance ya. Jadi atau tidak ada scheduled maintenance. Ini run to failure, no PM. Ya, jadi ini mirip dengan yang tadi. Nah, tapi analisa di dalamnya tidak dituliskan secara detail di dalam logic diagramnya. Oke. Oke. Nah, ini ada lagi RCM decision diagram. Ini dari standar yang berbeda di apa namanya Angkatan Bersenjata Amerika, US Navy, Angkatan Laut. S9081 ABGIB 010 ini si Sistem Command RCM Handbook edisi tahun 2007. Nah, ini cukup menarik ya, karena kalau kita lihat ini formatnya mirip dengan format apa namanya flowchart yang modern begitu. Hmm. Nah, nah kalau kita lihat di sini, yang pertama dia mulai dari function, kemudian pertanyaan pertama ini screening apakah dia evident failure atau hidden failure. Kemudian untuk evident failure juga sama ya. Ini ada screening konsekuensinya, apakah ada safety dan environmental consequence. Kalau ada dia ke kiri, nah, kemudian apakah ada tindakan preventive maintenance gitu ya, yang efektif begitu ya, atau kombinasi dari tindakan preventif dan lainnya yang bisa mencegah terjadinya kegagalan fungsional. Kalau iya, kemudian dideskripsikan tindakannya apa. Kalau tidak, nah, harus melakukan redesign. Nah, kalau tidak ada konsekuensi safety, konsekuensinya operasional, ini ke kiri ya, nomor tiga. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ini konsekuensinya operasional atau non operasional? Kalau operasional, yes, turun ke kiri. Kemudian sama pertanyaannya, apakah ada tindakan prevention maintenance yang efektif dan layak applicable begitu ya. Kalau iya deskripsikan, kalau tidak eh, run to failure. Nah, ini kalau tidak ada direct operasional consequence, non operasional juga sama. Apakah ada tindakan prevention yang eh, efektif dan layak dilakukan, applicable? Kalau iya, jelaskan. Kalau tidak, run to failure. Jadi ini sedikit berbeda ya. Ini lebih detail. Dan ini kalau tidak ada apa namanya safety environmental consequence, ini dia langsung run to failure gitu ya. Redesign-nya hanya dibutuhkan kalau ada safety atau environmental consequence saja. Nah, kalau ini hidden failure, nah kemudian dia turun ke sini. Nah, apakah ada tindakan prevention yang sesuai? Kalau iya, deskripsikan. Kalau tidak, langsung masuk ke failure finding. Nah, kalau ada failure finding yang sesuai, eh, deskripsikan, lalu hitung, tentukan apa namanya intervalnya, lalu kalau memungkinkan susun rencana untuk redesign.
Nah, di sini kalau tidak ada, berarti ya run to failure dan susun rencana redesign seperti itu. Jadi ini sedikit lebih detail jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Next, ini ada decision diagram yang cukup detail. Nah, ini dari eh, SAE JA1012 tahun 2011 versi 1. Jadi ada dua versi RCM decision diagram di JA1012. Kita bahas dulu yang versi 1. Nah, eh, ini cukup detail ya, mulai dari nomor 1 ini sama ya, screening eviden atau hidden. Kalau eviden ke kiri, hidden ke kanan, gitu ya. Lalu yang kedua di sini ini adalah apa namanya screening eh, apakah resikonya itu tolerable atau tidak. Jadi ini sudah ada resiko ya, berarti ini sudah ada FMK-nya. Tapi basisnya sebenarnya sama ya, ini dari konsekuensinya dia ini safety ya, ada safety consequence tidak gitu ya. Hanya safety saja di pertanyaan ini. Kalau ia turun ke bawah, tidak ke kanan. Nah, di kanan ini apakah ada konsekuensi lingkungan? Kalau tidak ada ke kanan lagi, untuk screening apakah ada konsekuensi operasional? Kalau iya, ini ada konsekuensi lingkungan sama dengan yang safety turun ke bawah. Kemudian ini screening untuk on condition monitoring. Apakah ada on condition monitoring yang technically feasible dan layak dilakukan? Ya, lakukan condition monitoring. Tidak turun ke bawah, masuk ke scheduled preventive maintenance-nya, scheduled restoration atau discard. Apakah ada yang layak dilakukan? Kalau ada, lakukan preventive maintenance. Kalau tidak ada, turun ke bawah, gitu ya. Eh, apakah ada default action-nya yang bisa dilakukan atau combination task? Nah, kalau ada, lakukan. Kalau tidak ada, redesign. Nah, sama juga dengan yang ada konsekuensi operasional, turun ke bawah. Ya. Pertama, screening on condition dulu. Kalau tidak ada on condition, apakah ada preventif? Kalau tidak ada preventif, nah langsung ini no scheduled maintenance dan assessment untuk redesign. Kalau tidak ada konsekuensi operasional, konsekuensi non operasional juga sama ya. On condition dulu dicek, lalu preventif dicek. Kalau tidak ada, ini sama, no scheduled maintenance dan redesign. Jadi ini sebenarnya mirip nih. Oke, kalau dia hidden failure, nah ini pertama juga sama ya, dia assessment dulu safety consequence-nya. Kalau ada safety ke bawah, tidak ada ke kanan. Apakah ada environmental consequence? Kalau iya, turun ke bawah. Oke. Nah, ini apa sama juga level screening ya. Pertama screening on condition task-nya dulu. Kalau tidak ada screening preventive maintenance task-nya dulu. Kalau tidak ada baru default action. Ini pakai failure finding task. Kalau tidak ada failure finding task yang sesuai, redesign. Ya. Nah, ini kalau tidak ada safety dan tidak ada environmental ke kanan, ini berarti hanya operasional juga. Operasional dia turun ke bawah kalau iya, ini sama ya, on condition, kemudian screening preventif, lalu kemudian failure finding. Ya, ini yang no juga sama. Oke, ini cukup detail, tapi sebenarnya di bawah pertimbangannya urutannya sama ya. Urutan pertimbangannya itu pertama screening dulu on conditionnya, lalu kalau tidak ada baru di screening preventifnya, kalau tidak ada di screening default actionnya, gitu ya, apakah korektif ataukah failure finding task. Oke, nah kalau kita lihat di sini yang kiri ini adalah evident failure ini terkait dengan konsekuensinya safety environment, operasional, non operasional. Nah, ini kategorinya kategori effectiveness screeningnya. Oke. Nah, ini ada penjelasannya juga ya untuk yang hidden di bawah ini. Failure management policy must reduce the risk of multiple failure to a tolerable level. Kalau ini ada safety, jadi probability-nya diturunkan. Jadi ini filosofinya menurunkan probability, gitu ya. Nah, kalau ini diturunkan probability-nya, tapi bukan masalah safety, tapi ini eh, acceptable minimumnya kaitannya sama keekonomian, associated total cost gitu ya. Nah, yang di sini kaitannya dengan operasional cost.
Oke, nah ini yang versi 2, versi selanjutnya. Kalau tadi di sini itu ada 3 ya. Ini ada safety environment, ini operasional non operasional, safety environment, operasional non operasional. Yang di sini hanya ada 2. Oh maaf, di sini hanya ada 2. Ini safety environment dan di sini economic consequences. Jadi operasional non operasional itu dibundling, kemudian dicari dikonversi ke apa namanya nilai mata uang sehingga bisa kita ranking berdasarkan kerugian konsekuensi finansial yang muncul gitu. Jadi ini pada dasarnya sama screening hidden evident atau hidden. Evident ini apakah ada safety dan environmental consequence. Kalau ada turun ke bawah ya, ini eh, yang di sini nanti pertimbangannya adalah pertimbangan probability of failure-nya harus turun sampai level yang aman, baik menggunakan scheduled on condition task atau apa namanya preventive maintenance atau default action ini harus bisa menurunkan sampai level yang aman. Tidak ada lagi apa namanya kemungkinan korban jiwa, injury maupun pelanggaran lingkungan. Nah, kalau ternyata konsekuensinya itu bukan safety dan lingkungan, ini operasional baik yes maupun no, ini turun ke bawah ya sama juga, tapi pertimbangannya nanti adalah apa namanya pertimbangan keekonomian. Jadi biaya maintenance-nya ini harus lebih kecil daripada biaya yang timbul akibat konsekuensinya, baik operasional maupun non operasional. Oke. Nah, kalau yang ke kanan juga sama ya, ini sama juga kalau ada safety atau environmental consequence, nanti analisis ke bawahnya mulai dari on condition, preventif sampai default action yang failure finding, ini kaitannya dengan menurunkan probability of failure atau consequence of failure-nya sampai level yang aman. Nah ini juga kalau tidak ada nanti juga sama on condition monitoring sama schedule discharge atau restoration-nya sampai failure finding-nya ini kaitannya dengan pengurangan total cost begitu ya. Oke. Nah, jadi ini technical feasibility kriterianya pertanyaannya ada di sini ditulis di kanan lebih detail ya. Jadi kalau misalkan on condition ini pertanyaan screening technical feasibility-nya adalah apakah ada potensi kegagalan potensial yang bisa diidentifikasi ya. Apakah itu? Apakah PF intervalnya bisa ditentukan gitu ya. Oke. Nah, apakah PF intervalnya cukup panjang sehingga dapat apa namanya layak untuk bisa melakukan perbaikan PF potensial failure-nya gitu ya. Kalau di schedule discard ini apakah ada uh, useful life-nya gitu. Yang pertama ini useful life-nya. Kita zoom in. Kita coba zoom in. Nah, ini apakah ada useful life-nya ini? Nah, kemudian apakah ini useful life-nya itu tidak bervariasi begitu ya? Maksudnya variasinya tidak terlalu besar. Oke. Kalau scheduled restoration, apakah restoration-nya itu mengembalikan reliability ke titik awal? Nah, seperti itu. Oke. Failure finding-nya ini pertama apakah apa ya failure finding-nya bisa meningkatkan resiko multiple failure-nya gitu ya. Apakah praktikal untuk melakukan pekerjaan tersebut pada interval yang diinginkan kan begitu ini pertanyaan. Nah, ini yang bawah adalah kriteria effectiveness dan yang atas ini technical feasibility. Nah, ini kalau kita lihat yang atas tadi ini hanya eh, kriterianya tidak di state dengan eksplisit ya, tapi yang di bawah ini yang effectiveness untuk yang hidden. Oke. Nah, selanjutnya adalah apa namanya? Ini RCM decision diagram yang ada di eh, buku Reliability Centered Maintenance karya John Mowbray. Ini mirip dengan yang ada di SAE tadi ya.
Jadi mulai dari screening hidden atau uh, evident. Kalau hidden turun ke bawah. Mulai dari on condition, scheduled restoration, scheduled discard. Jadi kalau di John Mowbray ini, scheduled restoration lebih diprioritaskan untuk dianalisis lebih dulu sebelum scheduled discard. Kalau di SAE tadi ini kurang lebih sama ya, tidak ada pemisahan pohon keputusannya, begitu ya. Baru kemudian ini failure finding, dan kalau misalkan ada safety consequence-nya, misalnya failure finding-nya itu tidak ada apa ya, tidak ada failure finding yang sesuai dan ada konsekuensi safety, maka harus redesign. Kalau tidak ada, no scheduled maintenance dan evaluasi efektivitas biaya untuk redesign. Begitu ya, cost benefit analysis ya. Nah, kalau evident ini sama ya, screening ada safety atau ada environmental consequence lalu turun ke bawah. Oke, jadi ini sebenarnya mirip-mirip ya, sampai ini default action-nya ya, corrective maintenance-nya. Nah, ini kalau ada safety environmental, ini redesign is compulsory, wajib diredesign. Nah, kalau hanya operasional ke kanan lagi, ini juga sama pohonnya. Nah, tapi di bawah ini no scheduled maintenance, gitu, no scheduled maintenance juga. Kalau ini non operasional, nah redesign may be desirable. Jadi ini cost benefit analysis. Oke. Nah, next pertanyaannya adalah pohon keputusan RCM mana yang digunakan? Pada dasarnya ini setiap organisasi yang sudah memiliki pengalaman maintenance di dalam operasional organisasinya bisa menyusun pohon RCM sendiri yang sesuai untuk kebutuhan organisasi. Karena nanti format dari pohon RCM ini juga menentukan format FMEA-nya begitu. Kaitannya tadi ya dengan adanya criticality ranking seperti tadi itu. Jadi ini format FMEA-nya itu sebenarnya ada kaitan dengan pohon RCM-nya. Jadi ini dua hal yang berkaitan. Jadi kalau mau membuat sendiri ini harus mendesain dari mulai dari format FMEA-nya. Nah, bagaimana dengan organisasi yang baru atau belum atau akan memulai menerapkan RCM? Nah, bisa mengadopsi diagram dari standar yang sudah ada atau dari organisasi lain yang mudah diterapkan di dalam organisasi tersebut. Dan nanti diagram RCM-nya ini bisa diimprove dengan bertambahnya pengalaman atau bertambahnya apa namanya usia penerapan dari program RCM yang ada di dalam organisasi tersebut. Sekian video tentang RCM Decision Diagram. Sampai bertemu di video selanjutnya.